Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'du. Segala puji kita panjatkan atas kehadirat dan rahmat Allah SWT yang telah dilimpahkan kepada kita semua, serta nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita hingga detik ini. Alhamdulillah kita kembali dipertemukan pada malam hari ini di majelis kajian Bumiku Mengaji yang insya Allah dalam keadaan sehat. Salam serta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita yang kita nantikan syafaatnya baginda Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta kepada keluarga beliau, kepada istri-istri beliau, pada tiga generasi terbaik, pada para sahabat, tabiin, tabiin, serta kepada umat-umat beliau yang selalu mengikuti sunnah-sunnah serta jejak beliau hingga akhir hayatnya. Jemaah kajian Bumiku Mengaji yang semoga dirahmati Allah. Insya Allah pada kesempatan kali ini, pada malam hari ini, kita akan kembali melanjutkan kajian kita, majelis kita di Bumiku Mengaji, yang mana pada malam hari ini kita akan membahas kitab Al-Kabair, dan kita masuk di pembahasan dosa besar yang ketiga, yakni sihir. Insya Allah kajian akan bersama beliau, Ustadz Dr. Musyafa Ad-Darini, Hafizullah Ta'ala. Sebelum kajian dimulai, kami tentunya mengajak kepada jemaah sekalian untuk ikut berdakwah bersama Bumiku Mengaji, ikut dengan men-share informasi kajian-kajian yang diselenggarakan oleh Bumiku Mengaji kepada keluarga maupun rekan-rekan dari jemaah. Kemudian kami juga mengajak kepada jemaah untuk terus memperbarui niatnya dalam menuntut ilmu, memperhatikan adab-adabnya dalam majelis, serta mempersiapkan alat tulisnya sehingga bisa mencatat faedah-faedah yang akan disampaikan oleh Ustaz. Baik, pada jamaah sekalian, Alhamdulillah Ustaz sudah bergabung di Zoom kita pada malam hari ini. Kita sapa terlebih dulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Ustaz? Baik ya Ustaz? Alhamdulillah bi khairin wa afiyah. Gimana antum semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, insya Allah baik Ustaz. Baik Ustaz, untuk kajian kita pada malam hari ini, insya Allah sudah bisa kita mulai ya Ustaz. Insyaallah. Baik, baik para jamaah, insya Allah kajian akan segera kita mulai. Demikian untuk mukadimah dari kami. Kepada Ustaz, waktu kami persilahkan oleh tafadhol Mas Koro. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula an tu'allimana ma yanfa'una wa an tanfa'ana bima 'allamtana wa an tazidana 'ilman wa 'amala wa an taj'ala hadzal 'amal khalisan liwajhikal karim wa an tusahhila lana umurana wa talabana fil 'ilmi wa an tusliha lana qulubana wa syu'unana kullaha wa alla takilana ila anfusina tarfata 'ain. Amin amin ya rabbil alamin innaka waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Para jemaah sekalian, ikhwati wa akhwati fillah rahimana wa rahimakumullah. Alhamdulillah setelah sekian lama kita tidak uh, mengadakan kajian tentang kitab Al-Kabair yang ditulis oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah. Kita bisa kembali mengadakan kajian ini. Saya mohon maaf sebesar-besarnya atas banyaknya gangguan yang menjadikan kita sulit untuk mengadakan kajian ini. Karena memang kajian ini ditetapkannya di akhir
pekan dan biasanya di akhir pekan itu banyak perjalanan keluar kota ya yang saya lakukan. Wallahul musta'an. Alhamdulillah di pekan ini kita bisa mengadakan kajian ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kemudahan kepada kita untuk mengadakan kajian tentang kitab yang sangat penting ini, yaitu kitab Al-Kabair, tentang dosa-dosa besar yang ditulis oleh Adz-Dzahabi rahimahullah. Tidak lupa selawat dan salam, keberkahan dan kenikmatan semoga selalu terlimpahkan dan tercurahkan kepada Nabi yang sangat kita cintai dan sangat kita junjung tinggi, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti beliau dan para sahabatnya dengan baik hingga hari akhir nanti. Para jemaah sekalian rahiman rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas dosa besar yang ketiga yang disebutkan oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahullah dalam kitab beliau Al-Kabair. Dosa besar yang ketiga yang beliau sebutkan adalah as-sihru, sihir. Dan sihir ini disebutkan definisinya oleh beberapa ulama, di antaranya oleh Ibnu Qudamah rahimahullah. Beliau mengatakan bahwa sihir adalah azaim, waruqa, wa uqad yu'athiru fil qulubi wal abdan fayamrud wa yaqtul wa yufarriq bainal mar'i wa zawjih wa ya'khudhu ahad az-zawjaini an sahibih. Sihir adalah mantra-mantra, bacaan-bacaan yang berbau kesyirikan, buhul-buhul atau ikatan-ikatan yang bisa mempengaruhi hati seseorang dan badannya, sehingga orang yang disihir menjadi sakit, bahkan bisa membunuh orang yang disihir. Dan sihir ini bisa memisahkan antara seseorang dengan pasangannya, dan juga bisa mengambil salah seorang dari pasangannya. Ya, intinya sihir itu bisa berupa mantra, bisa berupa bacaan-bacaan yang ada kesyirikannya, dan bisa berupa ikatan-ikatan yang dilakukan oleh seseorang dengan menyembah kepada syaitan, yang hal tersebut akhirnya bisa berpengaruh terhadap hati seseorang yang asalnya benci menjadi senang, atau sebaliknya, yang asalnya cinta menjadi benci. Bisa juga mempengaruhi badan seseorang yang asalnya sehat menjadi sakit, yang asalnya gemuk menjadi kurus, dan seterusnya. Ini definisi sihir yang disebutkan oleh Ibnu Qudamah rahimahullah. Ada juga definisi sihir yang disebutkan oleh Abu Bakar Ar-Razi rahimahullah. Beliau mengatakan sihir adalah kullu amrin khafiyyin sababuh. Segala sesuatu yang penyebabnya itu samar. Segala sesuatu yang asal usulnya samar. Sebabnya samar. Wa tukhuyyila ala ghairi haqiqatihi. Dan dibayangkan oleh seseorang berbeda dari kenyataan yang sebenarnya. Jadi orang melihatnya seperti ini padahal sebenarnya seperti itu, ya. Jadi yang dilihat tidak seperti hakikatnya. Wa yajri majrat tamwihi wal khuda', serta ya dia seperti menyamarkan sesuatu dan atau menipu sesuatu, ya, menipu
membuat tipu daya. Jadi dia eh, sesuatu yang sebenarnya A disamarkan sehingga kelihatan B. Ini takhayulat atau tipuan-tipuan. Ya, ini definisi sihir yang disebutkan oleh Ar-Razi rahimahullah. Dua definisi ini ya saling melengkapi, saling melengkapi karena definisi yang disebutkan oleh Ibnu Qudamah lebih menekankan pada eh, hal-hal yang menjadi cara seseorang melakukan praktek sihir. Caranya ada yang dengan ikatan-ikatan, dia membuat ikatan-ikatan dengan caranya. Ada yang eh, komat kamit dengan mantranya yang biasanya tidak jelas ya. Tidak jelas kata-katanya, tidak jelas artinya. Ada bacaan-bacaan tertentu yang jelas artinya tapi ya biasanya ada permintaan-permintaan kepada jin, permintaan kepada setan. Ini tiga cara melakukan sihir yang disebutkan oleh Ibnu Qudamah rahimahullah. Sedangkan Abu Bakar Ar-Razi ya menyebutkan lebih luas lagi ya bahwa sihir itu segala sesuatu yang asal usulnya atau sebabnya itu samar dan dia menampakkan sesuatu yang tidak nyata, menampakkan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataannya. Sehingga ya akhirnya dia seperti menyamarkan sesuatu atau menipu orang. Dan ini lebih luas ya. Ini lebih luas daripada yang disampaikan oleh Ibnu Qudamah dari sisi hasilnya. Kalau Ibnu Qudamah rahimahullah eh, menyebutkan ada yang hasilnya adalah sakit dan sakit itu nyata. Ada yang hasilnya membunuh ya. Orang yang disihir akhirnya terbunuh nyata. Ada yang hasilnya yang asalnya senang kepada seseorang menjadi benci, nyata. Yang asalnya benci menjadi cinta, nyata. Ya, memang orangnya jadi seperti itu. Ar-Razi, Abu Bakar Ar-Razi rahimahullah menyebutkan yang lainnya. Ada sihir-sihir yang eh, sebenarnya adalah penyamaran saja. Tali disulap sehingga terlihat seperti eh, ular. Padahal sebenarnya masih tali. Tapi karena disamarkan dengan bantuan syaitan, akhirnya tali tersebut terlihat seperti ular. Ya, ada yang seperti ini. Ada yang tadi memang hakikatnya seperti itu. Ada yang hanya berupa tipu daya, penyamaran, ya. Sehingga dua definisi ini saling melengkapi. Wallahu taala a'lam. Para jemaah sekalian rahimani rahimakumullah, Adz-Dzahabi rahimahullah tidak menyebutkan definisi dari sihir. Mungkin ya menurut beliau ini sudah sangat jelas sehingga tidak perlu disebutkan definisinya. Beliau langsung menyebutkan kenapa sihir menjadi dosa besar. Beliau mengatakan li'anna sahir la budda wa ayyakfur. Karena penyihir atau tukang sihir itu harus melakukan kekufuran. Jadi sihir menjadi dosa besar karena tukang sihir itu tidaklah bisa melakukan sihirnya kecuali setelah dia melakukan kekufuran. Dan kekufuran ini tidak hanya dosa besar, dia lebih dari itu. Mengeluarkan seseorang dari keislamannya. Walakinna syayatina kafaru. Ya, jadi di sini Adz-Dzahabi rahimahullah menyebutkan dalil yang menunjukkan bahwa tukang sihir itu wajib kufur dulu. Tukang sihir itu pasti melakukan tindakan kekufuran dulu. Baru bisa melakukan praktek sihirnya.
Mana dalilnya? Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 102, "Walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihr." Akan tetapi syaitan-syaitan itulah yang melakukan kekufuran. Apa yang dilakukan oleh syaitan itu? Yu'allimuna an-nasa sihr. Mereka mengajarkan kepada manusia sihir. Ini yang menjadikan syaitan itu kafir, mengajarkan manusia sihir. Jadi mengajarkan saja, mengajarkan sihir saja itu disebut kekufuran oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana melakukan praktek sihir? Kalau mengajarkan sihir saja disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai tindakan kekufuran, lalu bagaimana dengan mempraktekkan sihir itu? Jelas lebih kufur lagi. Ini dalil bahwa praktek sihir atau tukang sihir itu harus kufur dulu. Baru dia bisa melakukan praktek sihirnya. Wa ma lisyaitan al-mal'un wa ma lisyaitanil mal'un gharadun fi ta'limihi al-insan as-sihra illa liyushrika bih. Ya, kata Imam Adz-Dzahabi rahimahullah, tidaklah syaitan yang terlaknat itu punya tujuan dalam mengajarkan manusia sihir kecuali agar manusia melakukan kesyirikan dengannya. Kecuali agar manusia itu terjatuh ke dalam kesyirikan. Dengan apa? Dengan sihir itu. Ya, tidaklah syaitan yang terlaknat itu mengajarkan manusia untuk bisa melakukan sihir kecuali agar mereka melakukan kesyirikan dengan sihir tersebut. Wa qala Allah Ta'ala an Harut wa Marut. Ini dalil yang kedua. Kenapa sihir itu bentuk kekufuran? Kenapa sihir bisa mengeluarkan seseorang dari keislamannya? Na'udzubillah min dzalik. Dalilnya di ayat yang sama. Di surat Al-Baqarah ayat 102. "Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnah fala takfur." Fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjih. Malaikat Harut dan Marut tidaklah mengajarkan sihir. Jadi ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan tugas kepada malaikat Harut dan Marut untuk apa? Untuk mengajarkan sihir. Wa ma yu'allimani min ahadin. Tidaklah malaikat Harut dan Marut itu mengajarkan sihir kepada seorang pun hatta yaqula innama nahnu fitnah. Sampai keduanya mengatakan kepada orang yang diajari, innama nahnu fitnah. Kami ini hanyalah godaan. Kami diutus, ditugasi untuk menggoda manusia. Fala takfur. Maka jangan sampai engkau tergoda sehingga melakukan kekufuran. Sehingga melakukan kekufuran. Jangan sampai engkau melakukan kekufuran. Jadi malaikat Harut dan Marut ketika akan mengajarkan sihir kepada manusia, dia akan mengatakan, sesungguhnya kami berdua ini adalah cobaan dari Allah untuk manusia. Maka jangan sampai engkau melakukan kekufuran. Jangan sampai engkau tergoda dan akhirnya engkau melakukan kekufuran. Tergoda untuk belajar sihir. Dan akhirnya engkau lakukan sihir itu. Sehingga dengannya engkau melakukan kekufuran. Fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjih. Maka orang-orang pun belajar sihir dari keduanya.
dari malaikat Harut dan Marut. Sihir tersebut bisa memisahkan antara seseorang dengan pasangannya. Ya, betapa banyak sihir yang seperti ini. Kan setan memang sangat senang sekali, sangat gembira sekali ketika ada pasangan suami istri yang bercerai. Ya, disebutkan dalam hadis yang sangat masyhur ya, bahwa ketika setan mendengar laporan dari ketika iblis ya, afwan. Iblis ini pimpinan setan mendengar laporan dari salah seorang pasukannya bahwa dia telah memisahkan antara suami istri, akhirnya iblis tersebut menjadikan eh, salah satu pasukannya ini yang berhasil memisahkan antara suami istri untuk menjadi orang dekatnya. Karena memang sangat senangnya setan memisahkan suami istri. Sihir di antara bahayanya bisa menjadikan antara suami istri itu saling benci dan akhirnya mereka bercerai. Ila angkal sampai pada ayat walaqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Ini juga masih ayat yang sama ya. Jadi ayat Al-Baqarah 102 itu panjang. Dan dari awal sampai akhir menjelaskan tentang sihir ya. Walaqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Dan mereka benar-benar tahu bahwa orang yang membelinya nantinya di hari kiamat tidak ada bagian pahala sedikit pun. Nantinya di hari kiamat orang yang membeli sihir ini, orang yang belajar dan mempraktekkan sihir itu, dia tidak akan mendapatkan sedikit pun bagian pahala di hari kiamat nanti. Dan ini menunjukkan bahwa orang tersebut telah terjatuh ke dalam kekufuran. Karena kalau dia tidak keluar dari Islamnya, tentunya masih ada pahala yang dia dapatkan di hari kiamat nanti. Tapi ternyata orang yang membeli sihir, ya, maksudnya adalah mempelajari dan mempraktekkannya, di hari kiamat nanti dia tidak mendapatkan pahala sedikit pun. Ini sifat dari orang yang kafir, keluar dari Islamnya, na'udzubillahi min dzalik. Ya, ini 3 dalil yang menunjukkan bahwa perbuatan sihir adalah perbuatan kekufuran. Perbuatan sihir adalah perbuatan kekufuran. Dalam satu ayat ada 3 potongan ayat yang menunjukkan bahwa sihir adalah kekufuran. Bahkan Syekh Abdul Razak hafizahullah taala dalam syarah beliau ya untuk dosa besar yang ketiga ini, beliau menyebutkan bahwa ayat ini dan ayat setelahnya menunjukkan kufurnya orang yang melakukan sihir sampai dilihat dari 7 sisi. Ada 7 sisi yang menunjukkan bahwa orang yang melakukan sihir itu terjatuh ke dalam kekufuran. Namun kita cukupkan ya dengan 3 sisi yang disebutkan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah dalam kitab beliau ini. Karena mengingat waktu ya, kita ingin satu pertemuan, satu dosa besar ya. Taib, fatara khalqan katsiran minad-dullali yadkhuluna fis sihri wa yadhunnuna annahu haramun faqat. Kata Az-Zahabi rahimahullah, engkau akan melihat banyak orang yang tersesat yang akhirnya mereka masuk ke dalam dunia sihir dan mereka mengira bahwa itu hanya perbuatan yang diharamkan saja. Wa ma yash'uruna annahu al-kufr. Mereka tidak sadar
bahwa sesungguhnya sihir itu kekufuran. Fayadkhuluna fi ta'allumis simya wa amaliha wa hiya mahdhus sihr. Akhirnya mereka masuk ke dalam pembelajaran ilmu yang disebut dengan simia dan praktek simia. Ya, ini katanya seperti sulap dan sejenisnya. Wa hiya mahdhus sihr, dan itu adalah sihir murni. Wa fi 'uqadil mar'i an zaujatihi wa huwa sihr. Mereka juga mempelajari bagaimana mengikat seseorang, ya, mengikat hati seseorang dari istrinya. Maksudnya menjadikan hati seseorang itu benci kepada istrinya. Dan itu adalah sihir. Wa fi mahabbati zauji limra'atihi wa fi ba'dihha wa ba'dihi wa fi baghdhiha wa baghdhihi atau wa fi bughdhiha wa bughdhihi. Dan juga mereka mempelajari bagaimana menjadikan seorang suami itu mencintai istrinya. Ya, di kita terkenal dengan eh, istilah guna-guna, ya, pelet. Ini di zaman dulu sudah dipelajari oleh orang-orang. Jadi sihir itu ada yang eh, menjadikan hati seseorang jadi cinta kepada pasangannya. Ini pelet, ya. Ada juga yang sebaliknya, menjadikan seorang eh, istri sangat benci kepada suami. Wa baghdhihi, atau menjadikan seorang suami sangat benci kepada istrinya. Ini kalau dalam bahasa Arab namanya as-sarf. Ya, dalam bahasa Arab namanya as-sarf, menjadikan seseorang benci kepada orang lain. Wa ashbahu dzalik, dan yang semisalnya, bi kalimatin majhulah, dengan kata-kata yang tidak diketahui maknanya. Ya, mantra-mantra, jampi-jampi, seringkali kata-katanya nggak diketahui maknanya. Dan seringkali ada penyebutan nama-nama, entah itu nama jin atau nama apa, nggak difahami kata-katanya. Aktsaruha syirkun wa dhalal. Yang kebanyakan dari kata-kata itu adalah kesyirikan dan kesesatan. Ya, disebutkan di sini aktsaruha. Kata-kata itu kebanyakan kata-kata yang mengandung kesyirikan. Kenapa kok tidak semuanya? Karena seringkali jampi-jampi, mantra-mantra itu dicampuri oleh setan ayat-ayat. Jadi ada potongan ayat dimasukkan di situ. Tapi tujuannya bukan untuk memuliakan ayat itu. Tujuannya adalah untuk menghinakan ayat tersebut. Karena ayat itu akhirnya dicampur-campur dalam mantra tersebut dengan apa? Dengan kesyirikan-kesyirikan. Dengan kata-kata kufur. Sehingga penyebutan ayat di situ bukan untuk memuliakan ayatnya, tapi untuk menghinakan ayatnya. Maka jangan terlena, ya, dengan rajah-rajah. Rajah itu tulisannya. Jadi tulisan huruf terpisah-pisah. Kemudian ada eh, apa ya? Ada tanda-tanda, rumus-rumus, ada kode-kode yang nggak bisa kita pahami. Kadang-kadang ditulis di tengah-tengahnya potongan ayat. Jangan sampai kita terlena, oh ini ada potongan ayat, berarti ini sesuatu yang baik. Jangan sampai kita terlena dengan cara seperti ini. Penyebutan ayat tersebut seringkali adalah untuk menghinakan ayat itu, bukan untuk memuliakannya. Karena ayat tersebut disebut di tengah-tengah kata-kata kufur yang seringkali kita tidak pahami. Atau seringkali ayat ditulis di sebuah kertas, kemudian dikasih najis, dikasih darah haid misalnya, ditetesi di situ darah haid, atau ya dikasih sesuatu yang najis tapi tersamarkan. Jadi ayat ditulis di tempat yang najis. Ya, ini kembali ke tadi.
Jadi ayat ditulis bukan untuk memuliakannya, tapi untuk menghinakannya, kemudian untuk mengecoh orang-orang yang jahil, orang-orang yang tidak tahu. Wahaddus sahiri qat, wahaddus sahiri al-qatl. Kata Imam Az-Zahabi rahimahullah, hukuman bagi tukang sihir adalah dibunuh, adalah dibunuh. Dan ini hukuman yang berat. Ya, ini hukuman yang berat. Di sebagian negara Islam masih diberlakukan hukuman ini. Dan anak secara pribadi ya, pernah melihat praktek hukuman ini di negara Saudi. Saya dulu pernah di Madinah dan pernah menghadiri penegakan hukum bunuh dipenggal leher untuk siapa? Untuk tukang sihir. Jadi ada tukang sihir ketangkap, dimasukkan ke penjara, kemudian setelah itu ditegakkan hukum potong leher, hukum bunuh kepadanya. Dan anak melihat sendiri bagaimana orang tersebut dibunuh karena dia terjatuh ke dalam praktek sihir. Kalau di zaman dulu penegakan hukum ini disaksikan oleh banyak orang ya. Tapi saya mendengar saat ini sudah tidak disaksikan oleh banyak orang, tapi masih diberlakukan hukum tersebut. Wallahu a'lam. Karena inilah syariat Islam ya. Tukang sihir itu sangat merusak. Sangat merusak. Masyarakat bisa terpecah belah dan saling benci karena sihir. Mereka saling melempar tuduhan antara satu dengan yang lainnya karena sihir. Karena memang sihir itu kan samar. Untuk mendapatkan bukti bahwa si fulan A ini, si A, itu yang menyihir si B. Itu sulit. Untuk mendapatkan bukti itu sulit. Mungkin kita bisa mendapatkan bukti bahwa ini disihir. Apa buktinya? Ini ada buhul, ada ikatan-ikatan ini. Ini ada benda yang aneh di sini. Ini ada boneka yang ditancepi jarum-jarum. Mungkin bisa kita melihat itu atau mendapatkannya. Tapi ini dari siapa? Ini yang sulit. Dari siapa benda-benda itu? Karena seringkali benda-benda tersebut diletakkan atau dikirim ya di waktu-waktu yang tidak diketahui oleh manusia. Ya intinya kenapa hukuman tukang sihir itu dibunuh? Karena pengaruhnya yang sangat besar ya. Pengaruh buruknya sangat dahsyat di tengah-tengah masyarakat. Mereka akhirnya menjadikan masyarakat itu terpecah belah. Mereka akhirnya menjadikan masyarakat itu takut kepada setan. Mereka akhirnya menjadikan masyarakat itu melakukan kesyirikan. Akhirnya masyarakat menjadi tertarik untuk mempelajarinya. Akhirnya masyarakat bersaing untuk mempraktekkannya. Dan ini benar-benar menghancurkan tatanan masyarakat. Wahaddus sahiri al-qatl. Kata Imam Az-Zahabi rahimahullah, hukuman tukang sihir adalah dibunuh. Li'annahu kufrun billah au dara'al kufur. Karena sihir itu tindakan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala atau tindakan yang mendekati kekufuran. Karena sihir itu tindakan kekufuran atau tindakan yang mendekati kekufuran. Ya kata Syekh Abdul Razak hafizahullah taala ketika memberikan penjelasan tentang kata-kata audar al-kufr atau sihir itu mendekati kekufuran, beliau mengatakan kata-kata ini sebenarnya tidak perlu disebutkan. Kata-kata bahwa sihir itu mendekati kekufuran
itu sebenarnya tidak perlu disebutkan. Kenapa? Ya karena kufurnya perbuatan sihir itu sudah sangat jelas dalilnya. Sampai dalam dua ayat kita bisa menyimpulkan kufurnya perbuatan sihir dari 7 sisi. Dua ayat kalau kita bahas, kita bedah dua ayat tersebut, kita akan bisa menyimpulkan kekufuran sihir dari 7 sisi. Makanya Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala mengatakan kata-kata audar al-kufr, ya alangkah baiknya tidak usah disebutkan. Karena jelasnya kekufuran dalam perbuatan sihir. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ijtanibu as-sab'al mubiqat. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menyabdakan, jauhilah oleh kalian 7 dosa yang membinasakan. 7 dosa yang membinasakan. Dan ini menunjukkan ya bahwa dosa-dosa ini adalah dosa-dosa besar. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan sifat apa? Membinasakan. Ini sifat khusus untuk memberikan penekanan bahwa dosa-dosa tersebut adalah dosa-dosa yang berat. Dan salah satu yang disebutkan dari 7 dosa tersebut adalah as-sihar, yaitu dosa sihir. Falyattaqil 'abdu rabbah wa la yadkhul fima yakhsaru bihi dunya wal akhirah. Maka hendaklah seorang hamba itu takut kepada Rabbnya. Jangan sampai terjatuh ke dalam kesyirikan yang bisa menjadikan dia rugi di dunia dan rugi di akhirat. Na'udzubillahi min dzalik. Wa yurwa 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Dan diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau pernah bersabda, haddus sahiri darbatun bisayf. Hukuman tukang sihir adalah pukulan dengan pedang, maksudnya tebasan pedang. Hukuman untuk tukang sihir adalah tebasan pedang di lehernya. Wassahihu annahu min qauli Jundub. Tapi yang lebih kuat ya, yang sahih, bahwa perkataan ini adalah perkataan salah seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia yang bernama Jundub. Dan perkataan ini bisa dijadikan sebagai hujjah. Kenapa? Ya karena tidak ada penyelisihan dari sahabat yang lainnya. Bahkan ada tulisan dari sahabat Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu yang menyebutkan makna yang sama. Makanya Bajalah Ibn Abadah pernah mengatakan, atana kitabu Umar radhiyallahu anhu qabla mautihi bisana. Telah datang kepada kami surat dari sahabat Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu setahun sebelum wafatnya beliau. Aniqtulu kulla sahirin wa sahirah. Surat tersebut berisi perintah untuk membunuh semua tukang sihir, baik laki-laki maupun perempuan. Semua tukang sihir, baik laki-laki maupun perempuan, diperintahkan oleh sahabat Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu untuk dibunuh. Ini menunjukkan bahwa perbuatan sihir itu perbuatan dosa besar. Bahkan tidak hanya dosa besar, dia adalah tindakan kekufuran. Makanya tindakan tersebut menghalalkan darahnya. Ya ini bukan perbuatan yang sepele ya. Ini dosa yang sangat besar sekali. Wa an Abi Musa radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qaal. Diriwayatkan dari sahabat Abu Musa
radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Thalathatun la yadkhulunal jannah." Ada tiga orang yang tidak akan masuk surga. Yang pertama, mudminu khamrin, orang yang kecanduan khamr, kecanduan khamr. Wa qati'u rahimin. Orang yang kedua adalah orang yang memutus tali kekerabatan. Yang ketiga, wa musaddiqun bis-sihri, orang yang membenarkan sihir. Orang yang membenarkan sihir. Ia menganggap sihir itu sah-sah saja. Sihir itu ya boleh-boleh saja. Ini ini saja kufur ya. Apalagi yang melakukan praktek kufur. Ya, apalagi yang melakukan praktek sihir. Na'udzubillahi min dzalik. Para jemaah sekalian rahimakumullah, ya di sini disebutkan la yadkhulunal jannah. Tiga orang ini tidak akan masuk surga. Ternyata yang disebutkan setelahnya tiga dosa, yang dua tidak sampai derajat kekufuran, yang satu sampai derajat kekufuran. Maka makna tidak akan masuk surga ini bisa berbeda-beda antara dosa yang satu dengan dosa yang lainnya. Pecandu khamr, apakah dia keluar dari Islamnya? Jawabannya tidak. Kecuali kalau dia menghalalkan ya. Kalau dia menghalalkan khamar, akhirnya dia minum terus, jadi pecandu khamar, ya itu kufur. Kufurnya bukan karena minumnya, tapi karena dia menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah, padahal jelas ya, itu padahal jelas dalil keharamannya. Kalau dia tidak meyakini halalnya khamar, tidak menghalalkan khamar, maka itu dosa besar. Sehingga makna tidak masuk surga, maksudnya tidak masuk surga dalam waktu yang lama. Tapi akhirnya nanti masuk surga. Tidak masuk surga dalam waktu yang lama sekali. Tapi nanti setelah bersih dari dosanya, dia akan dimasukkan ke dalam surga. Begitu pula orang yang memutus tali kekerabatan. Orang yang memutus tali kekerabatan tidak sampai derajat kekufuran. Ketika dikatakan dia tidak masuk surga atau dia tidak akan masuk surga, maksudnya tidak akan masuk surga dalam waktu yang lama sekali. Pada akhirnya nanti dia dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala setelah dibersihkan dosa-dosanya. Adapun yang ketiga, wa musaddiqun bis-sihr, ya, dan membenarkan sihir, ya, maka ini tindakan kekufuran. Ini tindakan kekufuran. Kalau dikatakan itu kufur besar, ya berarti tidak akan masuk surga selama-lamanya. Kalau dikatakan itu kufur asghar, maka ya kufur asghar eh, tahtal masyiah ya. Jadi kembali kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak sampai mengeluarkan seseorang dari keislamannya. Allahu a'lam. Yang berikutnya yang disebutkan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah dalam bab ini adalah eh, hadis yang diriwayatkan dari sahabat Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu secara marfu', maksudnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ar-ruqa wat-tamaim wat-tiwalatu syirkun. Ar-ruqa wat-tamaim wat-tiwalatu syirkun. Ar-ruqa, bacaan-bacaan yang di dalamnya ada kesyirikan maksudnya. Bacaan-bacaan sihir yang di dalamnya ada kesyirikan. Wat-tamaim, tamimah. Tamimah itu jimat kalau bahasa kita ya. Tamimah itu jimat. Ya kayak ada yang dikalungkan, ada yang ditaruh di saku, atau ada yang ditaruh di dompet, ada yang ditempelkan di dinding, ya. Ini intinya jimat ya. Di dalam bahasa kita tamimah itu jimat. Wat tiwalah. Tiwalah itu jampi-jampi.
Ya, ini semuanya adalah kesyirikan. Ya, semuanya adalah kesyirikan. Jadi jambi-jambi itu maksudnya adalah tiwalah itu jambi-jambi yang ya kalau bahasa kita pelet ya atau guna-guna. Jambi-jambi yang fungsinya adalah menjadikan orang lain cinta kepada orang yang membacanya. Ini semuanya adalah kesyirikan. Tiga-tiganya kesyirikan. Disebutkan di sini at-tiwalatu naw'un minas sihr wa huwa tahbibul mar'ah ila zauj. Tiwalah adalah jenis sihir yang bentuknya adalah menjadikan seorang wanita itu menjadi cinta kepada suaminya. Tapi ya sebenarnya tidak khusus untuk suami ya. Bisa jadi belum jadi suaminya. Ya, betapa banyak di zaman kita ini orang yang melakukan pelet seperti ini. Jadi guna-guna. Dia ingin eh, seorang yang cantik sekali ingin mencintai dia. Ya, dia ingin wanita tersebut mencintai dia. Padahal dia wajahnya buruk, ya, hartanya tidak banyak. Dia bisa melakukan hal ini, ya. Itu tiwalah. Ya, dalam bahasa kita guna-guna atau pelet. Wat tamimah kharazah taruddul ain. Sedangkan tamimah ya ini jimat yang biasanya berupa kalung, ya. Kalung tersebut diyakini bisa menolak bahaya ain. Tapi bisa juga ya tamimah dimaknai lebih umum dari itu. Ya, intinya jimat yang diyakini oleh seseorang bisa mendatangkan keselamatan bagi dia. Kemudian setelah pembahasan ini, Imam Adz-Dzahabi rahimahullah memberikan kita eh, tanbih, memberikan kita pengingat. Kalau kita tahu bahwa ini kesyirikan, bahwa ini kekufuran, jangan sampai kita sembrono. Jangan sampai kita gegabah. Jangan sampai kita asal-asalan. Eh, jangan sampai kita mudah mengkafirkan orang. Karena bisa jadi orang yang terjatuh ke dalam tindakan sihir ini orang yang masih jahil. Belum tahu. Ya. Beliau mengatakan di sini, wa'lam anna katsiran minal kabair bal 'ammatuha bal Taib. Ya, para jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Imam Adz-Dzahabi rahimahullah di akhir pembahasan tentang sihir ini mengatakan, ketahuilah bahwa banyak dari dosa-dosa besar, bahkan kebanyakannya, kecuali sedikit, itu tidak diketahui oleh banyak dari umat ini, bahwa itu diharamkan. Dan belum sampai kepada mereka dalil yang mengancamnya dan memberikan peringatan tentangnya. Fahadha tarb, fahadha darbu fihim tafsil. Ya, pada orang-orang yang seperti ini ada perinciannya. Pada orang-orang yang belum tahu tentang dosa tersebut, bahwa itu dosa besar, bahwa itu kekufuran, itu kesyirikan, maka ada perincian yang harus diketahui oleh kita. Fayambaghi lil alim alla yasta'jil
Iya, para jemaah sekalian Para rahimana jemaah wa sekalian rahimana. rahimakumullah. Disebutkan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah, orang yang belum tahu tentang dosa besar tertentu, ya, maka jangan sampai orang yang tahu menyikapinya dengan tergesa-gesa, langsung mengkafirkannya, ya, langsung memvonisnya telah keluar dari Islam, ya. Jangan sampai seperti itu, ya. Ini eh, berdosa besar yang sampai pada derajat kesyirikan atau kekufuran. Kita jangan sampai tergesa-gesa memvonis kafir, memvonis keluar dari Islam karena dia masih jahil. Bal yarfuqu bihi wa yu'allimuhu mimma 'allamahu Allah. Seyogyanya atau sebaiknya dia itu berlaku lembut kepadanya dan mengajarkan kepada dia ilmu yang Allah ajarkan kepadanya. Jadi orang tersebut harusnya mengajarkan ilmu kepada dia yang yang ilmu tersebut telah Allah ajarkan kepada dirinya. Jadi dia sudah mendapatkan ilmu tentang itu. Maka ajarkan ilmu itu kepada orang yang masih jahil itu. Wala siyama idza kana qaribal ahdi bijahiliyah. Terutama apabila orang tersebut ya masih dekat dengan masa jahiliyahnya. Dan di zaman dulu ya ada orang-orang yang uh, datang dari tempat-tempat yang penuh dengan kesyirikan, kekufuran, penuh dengan praktek sihir misalnya. Akhirnya mereka masuk ke negeri Islam. Mungkin asalnya mereka di luar Islam, ya kafir, kemudian masuk Islam. Ya orang-orang yang seperti ini baru masuk Islam. Jangan sampai ketika terjatuh ke dalam dosa sihir yang dulunya mereka biasa melakukannya, langsung divonis kamu kafir, kamu keluar dari Islam. Padahal dia baru masuk Islam. Ya, harusnya sikap kaum muslimin kepada orang yang seperti ini itu lembut ya. Dan mengajarkan kepada dia apa yang Allah ajarkan kepada orang lain. Qad nasha'a fi biladil kufril ba'idah, ya. Terutama orang yang baru masuk Islam, ya. Dia asalnya hidup di negara kafir yang jauh dari negara Islam. Wa usira wa juliba ila ardil Islam. Yang akhirnya dia ditawan dan didatangkan ke negeri Islam. Wa huwa turkiyun kafirun au kurjiyun musyrikun la ya'rifu bil arabi. Fashtarahu amirun turki la ilma indahu wa la fahm. Fabil juhdi in talaffaza bis syahadatain. Fa in fuhima bil arabi hatta yafqaha ma'na syahadatain ba'da ayyamin wa layali fa biha wa ni'mat. Tsumma qad yusalli wa qad la yusalli. Ya. Ya, jadi ada orang-orang yang seperti ini, mungkin asalnya hidup di negeri kafir, kemudian ditawan, dimasukkan ke negara Islam, akhirnya masuk Islam. Dia bisa jadi ya dari orang Turki atau orang Kurji. Ini orang eh, kalau sekarang pecahan Uni Soviet ya, yang ada tantannya itu. Ya, dia belum tahu bahasa Arab ya. Kemudian akhirnya tawanan tersebut dibeli oleh seorang bangsawan yang awam juga ya untuk melafalkan syahadatain dia kesusahan ya apalagi memahami maknanya. Kalau dia misalnya akhirnya faham makna syahadatain setelah beberapa hari dan beberapa malam belajar, maka alhamdulillah. Kemudian orang yang seperti ini bisa jadi dia sholat, bisa jadi tidak sholat. Waqat
yulaqqan al-Fatihah ma'at tuli in kana ustadahu fihi dinun ma. Fa in kana ustadahu yafjur famin aina li hadzal miskin an ya'rifa syara'i al-Islam wal kaba'ir wa ijtinabiha wal wajibat wa ityaniha. Ya, bisa jadi orang ini ditalqin Al-Fatihah setelah lama, ya. Kalau orang yang eh, mengajarinya itu faham agama. Tapi kalau misalnya orang yang ngajari dia, majikannya dia itu orang yang fasik, ya, bagaimana orang yang seperti ini akan tahu syariat-syariat Islam? Bagaimana orang yang seperti ini akan tahu dosa besar dan keharusan dia meninggalkan dosa besar? Bagaimana dia akan tahu tentang kewajiban di dalam agama dan kewajiban dia untuk melakukannya? Fa in urifa hadza mubiqatul kabair wa hudhira minha wa arkanul faraid wa i'taqadaha fa huwa sa'id wa dzalika nadir. Apabila akhirnya orang yang seperti ini mendapatkan pengetahuan tentang dosa-dosa besar yang membinasakan dan dia diperingatkan untuk eh, diberi peringatan agar tidak menjalankannya, dan akhirnya dia tahu tentang rukun-rukun dari kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepadanya, dan akhirnya dia meyakini hal tersebut, maka dia adalah orang yang eh, beruntung. Tapi itu sedikit, ya, orang yang seperti ini sedikit. Karena majikannya atau tuannya itu orang yang fajir. Sedangkan dia ditawan, dia dibeli oleh tuannya itu sebagai budak yang asalnya hidup di negeri kafir. Tuannya fasik. Ya, bagaimana orang yang seperti ini bisa tahu syariat Islam? Fayambagi lil 'abdi an yahmadallah ta'ala 'alal 'afiyah. Maka ya sebaiknya seorang hamba itu uh, memuji Allah Subhanahu wa taala ketika diberikan keselamatan dari keadaan yang seperti ini. Diberikan keselamatan dari kejahilan, ya. Diberikan keselamatan dari keadaan yang menjadikan dia tidak bisa belajar Islam. Fa in qil, apabila ada yang mengatakan huwa farrat liqaunihi ma sa'ala amma yajibu alaih. Ma sa'ala amma yajibu alaih. Kalau ada orang yang mengatakan orang ini, yaitu yang tadi disebutkan oleh Az-Zahabi, budak yang ditawan dari negeri kafir baru masuk Islam, ya. Orang seperti ini teledor dia kalau nggak tahu dosa-dosa besar. Kan harusnya dia bertanya. Kan harusnya dia bertanya. Kenapa dia nggak bertanya? Harusnya dia tetap mendapatkan dosa. Kalau dia melakukan kekufuran, maka harusnya dia tetap jatuh ke dalam kekufuran dan keluar dari Islamnya. Karena dia teledor. Kenapa nggak tanya? Qila hadza ma dara fi ra'sihi. Maka itu bisa dijawab dengan mengatakan, iya, tidak ada sedikit pun bayangan di kepalanya tentang itu sama sekali. Tidak ada bayangan tentang itu di kepalanya sama sekali. Bagaimana dia mau bertanya? Dia kan dari negara kafir, ditawan, jadikan akhirnya jadi budak, kemudian dibeli oleh orang yang fasik, tidak perhatian dengan agamanya sama sekali. Sehingga pertanyaan tentang apakah di dalam Islam ada kewajiban-kewajiban, apakah di dalam Islam ada dosa-dosa, itu tidak ada dalam bayangan kepalanya sama sekali. Walastash'ara anna su'ala man yu'allimuhu yajibu alaihi. Dan dia juga tidak sadar, tidak punya kesadaran bahwa bertanya kepada orang yang bisa mengajarkannya ilmu agama itu diwajibkan kepadanya. Dia tidak punya pengetahuan tentang itu juga. Wa man lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur. Ya, di sini Imam Adz-Dzahabi rahimahullah
memberikan mendatangkan firman Allah Subhanahu wa taala yang menggambarkan keadaan orang yang seperti ini. Orang yang tidak Allah berikan cahaya kepada dia, maka dia tidak punya cahaya sama sekali. Ya keadaannya seperti itu. Coba bayangkan kalau kita di posisi yang seperti itu. Tentunya kita akan melakukan hal yang sama. Kita tidak akan bertanya tentang Islam sama sekali. Karena memang nggak kebayang di kepala kita. Fala ya'thamu ahadun illa ba'dal ilmi. Maka seseorang tidaklah berdosa kecuali setelah dia punya pengetahuan tentang dosa itu. Wa ba'da qiyamil hujjati alaihi, dan setelah ditegakkan hujjah atasnya. Wallahu latifun bi'ibadihi raufun bihim. Dan Allah Subhanahu wa taala itu Maha lembut, Maha sayang kepada hambanya. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula." Kami tidaklah mengadab, kami tidaklah mengadab seorang hamba kecuali setelah kami utus seorang rasul kepadanya. Waqad kana sadatus sahabah bil habasyah. Dahulu ya para pembesar di kalangan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada yang tinggal di Habasyah, di Ethiopia. Wa yunazzalu al-wajib wa tahrim ala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan saat itu ya ada kewajiban, ada eh, keharaman yang diturunkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi saat mereka di Habasyah, di Ethiopia, ada wahyu-wahyu yang menjelaskan tentang kewajiban kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada wahyu yang turun kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan tentang keharaman-keharaman. Fala yablughuhum, fala yablughuhum tahrimuhu illa ba'da ashhur. Dan akhirnya keharaman tersebut atau kabar tentang haramnya sesuatu itu tidaklah sampai kepada orang yang ada di Habasyah kecuali setelah beberapa bulan. Fahum fi tilkal ashhur ma'dzuruna bil jahli hatta yablughahumun nas. Maka ya dalam beberapa bulan itu ya mereka diberi uzur oleh Allah Subhanahu wa taala apabila mereka melakukan sesuatu yang sebenarnya diharamkan. Karena belum datang kabar kepada mereka. Jadi mereka tidak berdosa ketika melakukan sesuatu yang diharamkan sampai datang kepada mereka kabar bahwa itu diharamkan. Fakadzalika yu'dzaru bil jahli kullu man lam ya'lam hatta yasma'an nas. Maka begitu pula ya orang yang jahil dia diberikan uzur oleh Allah Subhanahu wa taala sampai datang kepadanya nas ya sampai datang kepadanya penjelasan bahwa hal tersebut tidak dibolehkan. Wallahu taala a'lam. Dan Allah Subhanahu wa taala yang paling tahu dalam masalah ini. Ya ini penjelasan dari Imam Adz-Dzahabi rahimahullah tentang al-'udhru bil jahl ya. Kita harus memberikan uzur karena kejahilan seseorang dan beliau jadikan ini sebagai penutup pembahasan tentang hukum sihir ya karena dikhawatirkan akan banyak orang yang terjatuh ke dalam hukuman pembunuhan ya. Nanti akan banyak orang yang dibunuh ya. Kenapa? Karena sihir ini bukan dosa besar yang biasa. Sihir ini mengeluarkan seseorang dari Islamnya dan hukumannya juga dibunuh ya. Ini kalau kita akhirnya serampangan dalam menerapkan hukum ini, maka bisa berbahaya. Maka harus dibedakan ya antara orang yang jahil dengan orang yang sudah tahu. Sehingga hukum ini benar-benar mendatangkan maslahat yang besar bagi manusia. Demikian para jemaah sekalian rahimana rahimakumullah yang bisa kita bahas dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan Allah berkahi. Amin amin ya rabbal alamin. Wassallallahu wasallama wa baraka ala nabiyina Muhammad
wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Puan Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Host Waalaikumsalam. kajiannya jatuh Ustadz, signalnya Ya, sedang drop, jadi mungkin langsung di sesi tanya jawab dibatasi Ustadz, boleh? ya, silahkan. Eh, Afwan, teman-teman yang bertanya berkaitan dengan materi hari ini aja dulu ya. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya punya dua pertanyaan, Ustaz. Ya, silahkan. Ini dulu kan di tempat saya kerja itu, saya ada rekan kerja itu seorang dukun, Ustaz. Dia dukun. Dia sering ngomongin, kalau begini, 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 begini. Saya agak malas cuma ngia-ngiain aja karena malas debat sama dia gitu. Dia lebih tua lah, orang-orang yang dituakan gitu. Jadi saya cuma ngia-ngiain aja gitu, Ustaz. Nah, suatu saat eh, orang-orang kantin ini, waktu saya ke kantin ya, kantin tempat kerja saya, ada orang kantin itu naruh makan gitu, naruh bikin sesuatu, bikin suatu makanan gitu, terus sama dia dibuang di situ. Pek, saya tanya, lo kok dibuang di situ? Iya, kata bapak ini di situ ada ininya. Saya belum belum sempat ngasih tahu. Udah, jangan gitu. Itu hukumnya gimana, Ustaz? Itu yang pertama dulu. Hukumnya yang mana ini? Yang saya yang tadi orang-orang kantin orang kantin tadi itu nyediain makanan gitu ya. Terus makanannya dibuang di situ. Saya tanya ke dia, kok dibuang di situ? Dia bilang, kata si bapak ini, bapak yang dukun tadi itu, dia bilang taruh di situ ada penunggunya gitu. Buang makanan di situ. Itu Hmm. gimana, Ustaz? Saya belum Jadi belum sempat ngasih tahu, yang terlanjur ditanyakan gituin sama perbuatan dia. membuang makanan di situ karena ada Iya, kabar dari iya, sayanya ah, belum 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 sempat ngasih tahu, jangan gitu. ya. Itu gimana hukumnya, Ustaz? Hmm. Itu makanan masih bisa dimakan ya? Bisa bisa dimakan, makanan baru dimasak, Ustaz. Nasi apa Oh, lauk-lauk segala macam. ya, ya. Hmm. Ya, ya. Baik, pertanyaan yang kedua. Yang kedua, Ustaz, ini juga berkaitan dengan ini ya, dengan dukun ini. Kan saya juga pernah gitu pergi sama seseorang gitu, diajak, saya nggak tahu kemana gitu ya. Pokoknya perginya itu barengan lah, diajak ke pondok, pondok pesantren. Saya saya nunggu aja di luar gitu, yang lain-lain masuk ke dalam gitu kan, masuk ke dalam. Tapi begitu saya ngeliat pondok pesantrennya itu ada gambar kubur-kubur, kubur-kubur kayak tokoh terkenal di Kalimantan itu, yang bilang Nabi keluar dari kuburnya nyium dia gitu. Ada Ya, fotonya di situ. Nah, iya, saya nggak sebutin namanya ya. Nah, terus mereka keluar dari ruangan si kiai ini, kiai pondok ini, bawa air. Nah, di tengah jalan, saya tanya sama yang ini, itu air buat apaan? Terus dia bilang, airnya tuh di ini ditaburin ke tempat ini biar 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 nggak ada yang gangguin. Saya bilang, buang airnya, buang. Jangan jangan kayak gitu. Itu hukumnya gimana, Ustaz, ke sayanya? Karena saya kan awalnya kan nggak tahu kalau itu tempatnya ini, tempatnya dukun gitu. Walaupun dia kiai gitu kan, orang bilang itu apa dia tahu masalah-masalah goib gitu. ya. Baik, cukup ya, dua. Ya, langsung Ana jawab dulu biar nggak lupa ya. Yang pertama, hukum membuang makanan ke sebuah tempat yang diyakini ada penunggunya karena berdasarkan informasi dari
seorang yang dianggap dukun? Jawabannya yang pertama itu adalah tindakan tabdzir, ya. Itu tindakan tabdzir, ya, membuang nikmat Allah Subhanahu wa taala. Mubadzir. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Sesungguhnya orang-orang yang melakukan tindakan tabdzir, maka mereka itu adalah teman-temannya syaitan. Kemudian yang kedua, apabila tujuannya adalah untuk eh, memberikan sesuatu kepada penunggu, maka ini sama persis dengan memberikan sesajen kepada jin di tempat tertentu. Ya, eh, sesajen ini bisa bermacam-macam bentuknya, ya. Ada sesajen eh, yang bukan merupakan sembelihan, ya, nasi. Ada yang ngasih kopi, ada yang ngasih minuman air putih, air mineral, ada yang ngasih teh, ada yang ngasih tumpeng, nggak ada sembelihannya. Ini sesajen. Sesajen ini kesyirikan, ya. Mempersembahkan sesuatu kepada penunggu. Ada yang memberikan sembelihan. Jadi sembelihannya disembelih di situ, kemudian dipersembahkan di situ. Nggak dimakan. Ada yang nyembelihnya di rumah, dibawa ke situ. Ini sesajen, ya, dan ini perbuatan kesyirikan. Dan praktek yang disampaikan tadi dalam pertanyaan, Anda melihat sama dengan ini. Hanya saja, ya, dia membuang, tidak dipersembahkan, ditaruh di tempat yang bagus, ya, di nampan, tapi dibuang. Sama saja, ya. Intinya itu adalah memberikan persembahan kepada penunggu. Dan untuk apa yang seperti itu dipercaya, ya? Yang pertama, bisa jadi dia bohong. Bisa jadi dia bohong, dan kemungkinan bohongnya besar. Banyak, ya, dukun-dukun yang taubat itu mengaku bahwa mereka dahulu itu bohong-bohong saja. Tapi orang-orang pada percaya. Karena memang nggak bisa dibuktikan, ya. Coba buktikan di situ ada penunggunya. Mana bukti bahwa di situ ada penunggunya? Ya, bisa kemungkinan bohongnya itu besar sekali. Kenapa dipercaya? Kemudian yang kedua, ya, ya, apa penunggu itu akan membahayakan kita kalau tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kan tidak juga. Kenapa kita lebih takut kepada penunggu tapi tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya, ini seperti dikatakan oleh Nabi Ibrahim, "Wa kaifa akhafu ma asyraktum wa la takhafuna annakum asyraktum billah." Bagaimana aku harus takut kepada sekutu-sekutu Allah yang kalian melakukan kesyirikan kepadanya, sedangkan kalian tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalian tidak takut ketika melakukan kesyirikan kepada Allah. Ngapain aku harus takut kepada sekutu-sekutu Allah yang kalian sembah itu? Ya, kenapa kita harus takut kepada jin, ya, kepada penunggu, kepada setan, ya? Kenapa kita harus takut? Bukankah di sana ada malaikat yang menjaga kita? Bukankah di sana ada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan perlindungan kepada kita? Kita takut kepada musuh bebuyutan kita. Ya, ini konyol, ya. Inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Sesungguhnya syaitan itu musuh bagi kalian. Maka jadikanlah dia sebagai musuh. Kok malah kita menjadikan dia sebagai sesuatu yang
sangat kuat, kemudian kita takuti. Ini kan sesuatu yang aneh, ya. Itu kekalahan yang nyata. Gimana kita malah takut kepada musuh bebuyutan kita? Ini kekalahan yang nyata, ini kekonyolan. Kita sudah diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia kita. Kita sudah diberikan zikir-zikir, kita sudah diberikan ayat-ayat Al-Qur'an yang bisa memberikan atau mendatangkan perlindungan Allah yang sangat kuat itu kepada kita. Bahkan disebutkan di dalam Al-Qur'an setiap manusia itu punya malaikat-malaikat yang menjaga mereka. Ada di depannya, ada di belakangnya. Kenapa kita harus takut kepada musuh bebuyutan kita? Kemudian yang kedua tentang eh, diajak ke pondok. Yang ternyata di pondok tersebut ya teman-temannya itu minta eh, air ya. Yang air tersebut tujuannya adalah untuk ditumpahkan di suatu tempat agar mereka terhindar dari bahaya-bahaya yang mereka takuti. Ya, ini juga kalau pertanyaannya dia tidak tahu, diajak ke tempat situ dan dia pun tidak masuk ke situ, maka tidak ada masalah ya, dia tidak tahu ya. Bapak tadi yang bertanya tidak tahu, maka tidak ada masalah sama sekali. Dan sudah sangat baik ya ketika Bapak penanya tadi melarang teman-temannya untuk melakukan apa yang dipesankan oleh dukunnya. Itu sudah bagus ya. Kalaupun akhirnya mereka mempraktekkannya, maka kewajiban Bapak penanya tadi sudah gugur ya, karena sudah mengingkari kemungkaran yang sangat besar tadi. Ya, demikian Allah taala alam. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanallahu ilaikum, Ustaz. Afwan, Assalamualaikum. Ustaz, Ana mau bertanya masalah uzuru bil jahil tadi, Ustaz. Ustaz mengatakan bahwa yang jahil itu batasannya seperti apa ya, Ustaz ya? Karena kalau kita mengacu kepada ajaran syariat kita bahwa setelah adanya syariat yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, berarti kita apakah itu kita setelah itu kita tidak boleh lagi mengatakan ada uzur bil jahil gitu, Ustaz? Kalau Gimana? kasus Coba masalah diulangi. uzur bil jahil tadi, Ustadz, batasan waktunya tuh sampai kapan ya, Ustadz? Terkadang ada yang mengatakan begini, orang tua dulu kan tidak mudah mendapatkan ilmu seperti kita yang sekarang katanya. Jadi dimaklumilah kalau dia tidak banyak tahu tentang masalah tauhid, masalah kesyirikan, masalah syariat. Jadi mereka minta diberikan uzur gitu, Ustadz. Contohnya masalah yang itu, Ustadz, tatoyur dan lain-lain gitu, Ustadz. Mereka menganggap ilmunya belum sampai gitu, Ustadz, karena tidak ada teknologi yang memudahkan seperti sekarang, seperti Zoom, seperti kajian-kajian gitu, Ustadz, dan masjidnya juga terbatas gitu, kajian sunnahnya juga terbatas. Apakah itu bisa dimaklumi, Ustadz? Mohon nasihatnya, Ustadz. Jazakallahu khairan wa barakallahu fiik, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, para jamaah sekalian rahimana wa rahmatullah. Iya, kita sebagai manusia ya, yang kita lihat adalah zahirnya, bahwa ya mereka belum tahu tentang itu. Mereka belum tahu tentang kesyirikan-kesyirikan yang biasa mereka lakukan. Mereka belum tahu tentang dosa-dosa yang biasa mereka lakukan. Maka ya kita husnudzan ya kepada mereka, apalagi keadaan orang tua kita itu memang eh, sulit ya mendapatkan akses ilmu yang sahih, akidah yang lurus. Di zaman dulu tidak seperti di zaman sekarang. Sehingga ya sangat besar ya kemungkinan kita untuk berhusnudzan kepada mereka. Adapun hakikatnya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, apakah mereka benar-benar diberi uzur karena kejahilan mereka ataukah tidak, ya itu kembali kepada pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi yang kita anggap mereka itu jahil
Sebenarnya tidak demikian. Sebenarnya akses ilmu kepada dia itu mudah. Allah sudah berikan kesempatan, tapi tidak mereka ambil. Sehingga orang-orang yang seperti itu bisa jadi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala tidak dikasih udzur dalam kejahilannya. Orang-orang di zaman kita juga demikian ya. Orang-orang di zaman kita juga demikian. Bisa jadi dia eh, berada di komunitas yang sangat benci kepada Islam yang benar. Sehingga tidak ada bayangan di kepalanya untuk memahami ajaran Islam yang benar, akidah yang lurus, tauhid yang sesuai dengan dalil Al-Quran dan Sunnah. Akhirnya dia terus bergelimang dengan kesyirikannya. Bisa jadi seperti itu. Ya, orang-orang awam itu banyak yang Islamnya itu hanya doktrin saja. Maka kita husnudzon ya terhadap orang-orang yang seperti ini. Dan kalau kita lihat orang yang seperti itu, ya sampaikan kepada mereka. Sampaikan kepada mereka yang seperti itu, kesyirikan yang seperti itu tidak dibolehkan, dengan bahasa yang halus, ya, dengan cara yang bagus. Mungkin bisa kita cari waktu-waktu yang cocok ya untuk menyampaikan hal-hal yang seperti itu. Adapun nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala apakah mereka benar-benar dikasih udzur ataukah tidak ya, itu kembali kepada ilmu Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang samar bagi Allah Subhanahu wa taala, sedangkan di mata kita ya banyak sekali hal-hal yang samar. Kita kedepankan husnudzan ya kepada mereka yang masih jahil dan akhirnya terjatuh ke dalam kesyirikan dan dosa-dosa besar. Wallahu a'lam. Baik, syukur Ustaz atas jawabannya. Baik, kami izin bacakan Ustaz pertanyaan dari kolom chat, boleh Ustaz? Iya, pertanyaan terakhir ya. Sudah 9:30. Baik. Bismillah, semoga Allah merahmati Ustaz dan seluruh kaum muslimin. Amin. Ustaz izin bertanya, saya pernah lihat orang bersih-bersih kali malah menemukan buhul. Apa yang seharusnya ia lakukan pada buhul tersebut, Ustaz? Syukran, jazakallah khairan. Iya, Masya Allah pertanyaan yang bagus ya. Kalau kita menemukan buhul, baik di sungai ataupun di tempat lain, apa yang sebaiknya kita lakukan? Yang pertama, yang kita lakukan adalah mengambil buhul tersebut. Dan jangan takut ya. Jangan takut. Kalau hanya kita ambil, maka tidak akan mendatangkan pengaruh buruk kepada kita. Kalau kita siap ya, setelah kita ambil, maka bacakan ayat-ayat tertentu atau surat-surat tertentu. Misalnya bacakan ayat kursi ya dengan niat eh, untuk menghilangkan atau melindungi diri dari pengaruh buruk dari buhul tersebut. Kita baca ayat kursi, kita baca Qul huwallahu ahad, al-ikhlas, al-falak, an-nas ya. Kemudian kita baca al-fatihah. Kita ulang-ulang misalnya. Kita baca amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbi wal mu'minun ya, 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Atau misalnya kalau kita ingin baca surat Al-Baqarah ya, sambil buhul kita buka, kita baca ayat-ayat tadi. Atau kalau misalnya tidak ingin mengulang-ulang ya baca Al-Baqarah dari awal sampai akhir sambil kita buka buhulnya. Dibuka, kalau misalnya ada ikatan-ikatan itu dibuka satu persatu sambil kita baca ya ayat-ayat tadi. Setelah dibuka semuanya,
ikatan-ikatan itu dilepas semuanya, maka kita bisa membakarnya. Kita bisa membakarnya. Dan dengan demikian, insya Allah pengaruh buruk dari buhul tersebut akan hilang. Ya, kalau misalnya kita tidak berani melakukan yang seperti itu, maka kita bisa menyampaikan buhul itu kepada seorang atau teman kita atau seorang ustadz yang yang berani untuk membuka buhul tersebut. Karena ya bisa jadi buhul tersebut masih mendatangkan pengaruh buruknya. Bisa jadi buhul tersebut masih mendatangkan pengaruh buruknya. Maka ya sebagai bentuk kasih sayang kita kepada orang yang disihir, ya kita berusaha untuk menghilangkan pengaruh buruk dari buhul tersebut. Wallahu taala a'lam. Baik, insyaallah syukran Ustaz atas jawabannya. Baik, demikian pada jamaah sekalian kita sudah berada di penghujung kajian kita pada malam hari ini. Kami ucapkan jazakumullah kepada Ustaz atas materi yang sudah disampaikan pada kesempatan kali ini. Jazakallahu khairan. Dan apa Ustaz, jika berkenan untuk menutup kajian kita pada malam hari ini serta memberikan nasihat semangat berilmu kepada kami menuju Ramadan 1447 Hijriah Ustaz. Ya, para jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, tidak lama lagi kita akan menyambut tamu yang sangat istimewa sekali, bulan yang paling mulia, yaitu bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita umur yang panjang dan berkah. Mudah-mudahan Allah menyampaikan kita ke bulan yang paling mulia tersebut. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk bisa memaksimalkannya dalam kebaikan-kebaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk banyak membaca Al-Qur'an di bulan tersebut, untuk banyak menjalankan salat-salat sunnah, terutama salat malamnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan semangat kepada kita untuk bersedekah, berwakaf, berinfak di bulan tersebut. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala amalan kita di bulan itu. Amin amin ya rabbal alamin. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, kesempatan untuk mendapatkan bulan Ramadan bisa jadi hanya sekali setelah ini. Bisa jadi setelah bulan Ramadan kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu sampai kapan umur kita. Bahkan bisa jadi sebelum Ramadan kita sudah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita berharap ya, kita sangat berharap, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menyampaikan kita sampai di bulan itu dan sampai akhir bulan. Karena mendapatkan kesempatan untuk bisa beribadah di bulan Ramadan itu sangat luar biasa. Sangat luar biasa pengaruh baiknya untuk akhirat kita. Dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Talhah ibn Ubaidillah radhiyallahu anhu. Beliau pernah bermimpi melihat dua orang dari kabilah Bali. Dua orang ini ketika hidupnya, yang satu, dua orang ini ketika hidupnya masuk Islam bersama-sama di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang satu ibadahnya sangat semangat dan matinya pun mati syahid, tapi meninggal lebih cepat setahun. Yang satunya lagi, dia tidak sesemangat temannya itu.
dan dia meninggalnya pun tidak mati syahid. Tapi dia punya umur setahun lebih lama. Sahabat Talha ibn Ubaidillah setelah keduanya meninggal ya, bermimpi sedang berada di sisi pintu surga. Kemudian dibukalah pintu surga. Penjaga pintu surga itu malah mengizinkan masuk orang yang terakhir, orang yang hidup setahun lebih lama. Padahal dia semangat ibadahnya tidak seperti orang yang meninggal lebih dulu. Dan matinya juga tidak mati syahid. Kemudian pintu ditutup. Setelah itu pintu dibuka lagi. Baru orang yang rajin ibadah dan matinya mati syahid disuruh masuk. Kemudian malaikat mengatakan kepada Talha ibn Ubaidillah yang mimpi ini, adapun kamu balik lagi. Belum sampai waktumu masuk surga. Talha ibn Ubaidillah akhirnya ketika bangun ya di pagi hari menceritakan mimpinya ini kepada orang-orang. Dan para sahabat ketika itu sangat heran ya. Kok bisa yang ibadahnya tidak terlalu semangat dan matinya tidak mati syahid bisa melebihi atau mengungguli orang yang ibadahnya semangat dan matinya mati syahid. Maka ketika cerita mimpi ini sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, apa yang menjadikan kalian heran? Akhirnya para sahabat mengatakan, wahai Rasulullah, orang ini itu lebih semangat ibadahnya, matinya mati syahid. Kok dia yang akhir masuknya? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, bukankah yang satunya itu hidup setahun lebih lama? Mereka mengatakan iya. Bukankah selama setahun itu orang tersebut telah melakukan sujud sekian kali lebih banyak daripada orang yang meninggal duluan? Bukankah dia juga menjalankan puasa di bulan Ramadan? Para sahabat mengatakan iya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menambahkan kemuliaannya dengan mengatakan, sungguh antara kedua orang ini di surga itu seperti jarak langit dan bumi. Hadis ini menunjukkan ya bahwa kesempatan seseorang berada di bulan Ramadan, kesempatan seseorang bisa hidup di bulan Ramadan, itu kesempatan yang sangat berharga sekali bagi dia. Maka harusnya kita benar-benar semangat dalam memanfaatkan keberkahan bulan Ramadan itu. Ya dari sekarang biasakan untuk berpuasa sebagaimana dahulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam banyak berpuasa di bulan Sya'ban ini. Kemudian dari sekarang berbanyak membaca Al-Quran sebagaimana dahulu para ulama salaf itu menjuluki bulan Sya'ban dengan Syahrul Qurra, ya, dengan Syahrul Qurra, yaitu bulannya para pembaca Al-Quran. Dari sekarang ya, kita banyak beristighfar, banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala membersihkan hati kita dari dosa-dosa sehingga kita masuk bulan Ramadan dalam keadaan hati sudah bersih. Ketika hati bersih, maka semangat untuk ibadah semakin kuat, ya. Kemudian dari sekarang juga ya, kita mulai murojaah lagi. Kalau dulu pernah belajar tentang puasa Ramadan, tentang amalan-amalan di dalamnya, tentang hakikat puasa, tentang rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, tentang pembatal-pembatalnya, yuk dimurojaah lagi dari sekarang, persiapan ilmu. Dari sekarang juga dimulai kita membuat target-target tertentu untuk kita lakukan di bulan Ramadan nanti. Target sedekahnya berapa, target wakafnya berapa, target infaknya berapa, target bacaan Al-Qur'annya berapa. Ya, coba dikumpulkan target-target itu dari sekarang, kemudian waktunya juga ditentukan, sehingga kita masuk di bulan Ramadan sudah siap semuanya,
dan sudah benar-benar tahu arah dari amalan kita. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus menjaga kita di atas kebaikan hingga ajal menjemput kita semuanya dengan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Dan mari kita tutup kajian ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, baik, Masya Allah. Jazakumullah Ustaz atas materi pada malam hari ini. Baik, sebelum kami eh, berpamitan, kami informasikan kepada jemaah sekalian bahwasanya insya Allah besok di hari Senin 26 Januari kita akan ada agenda kajian ya bersama Ustadz Ali Hasan Bawazir yang mana akan melanjutkan pembahasan Sirah Nabawiyah dengan tema Haji Wada Nabi SAW memasuki kota Mekah. Oleh karena itu kami mengajak kepada jamaah sekalian untuk bisa hadir di kajian esok hari dan juga ikut men-share informasi kajian tersebut seluas-luasnya. Baik, kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami silakan kepada jamaah dari meeting. Barakallahu fikum.